Mari kita sama-sama membuka hati kita, membuka firman Tuhan, Alkitab kita. Kita akan membuka bersama-sama di dalam dua Tawari. Luar biasa. Saat ini baru 2 bulan ini kita mendengar kabar yang sangat sekali menggemparkan bahwa di India tsunami COVID-19 melanda. Saya mendapatkan kabar dari Pastor Raj, keadaan kondisinya sangat buruk sekali sampai mereka tidak ada oksigen. Dan mereka banyak sekali victim, banyak sekali korban-korban karena tidak ada fasilitas rumah sakit, tidak ada oksigen, tidak ada tempat. Mereka meninggal tidak perlu langsung dibakar ya maksudnya, karena terlalu banyak penderita COVID. Jadi 2 bulan ini, 2 bulan sebelumnya ya maksudnya sampai sekarang ini, dalam 2 bulan terakhir ini, India diketahui tengah melawan mutasi karena virus ini bermutasi ya. Tidak akan habis ini virus ini, akan bermutasi. SARS-CoV-2 varian B16 sama B1617 yang bermuatan mutasi ganda. Asal mulanya mereka merasa ketika mereka sudah mendapatkan vaksin atau mereka sudah mendapat terkena COVID, mereka menggampangkan, kira mereka sudah aman. Akhirnya mereka ada upacara adat di sana, mereka berkumpul bersama-sama, mereka pergi ke Gangga ya, di Sungai Gangga. Dan mungkin sudah saya kirim video dari Denny Siregar. Mereka di sana bersama-sama, di situ ada ribuan orang di situ mandi bersama-sama dalam arti mensucikan tubuhnya karena mereka percaya bahwa Dewa telah membebaskan mereka dari COVID. Mereka tidak ada masker, mereka berkumpul bersama-sama, tidak jaga jarak, dan akhirnya setelah COVID yang saat ini masih kita alami jadi lebih parah. Kita harus menjaga juga, maka dari itu pemerintah Indonesia menyetop atau menghentikan mudik karena kita tidak mau gelombang COVID ini datang lagi. Walaupun korban COVID masih begitu tingkatnya masih tinggi, masih naik di Indonesia juga. Dan inilah mengapa berita tsunami COVID yang melanda India sampai ke Indonesia. Karena beberapa hari yang lalu kok bisa-bisanya 135 warga negara asing India datang ke Indonesia. Saya tidak tahu di mana selanjutnya, tapi saya mau mengatakan kita hidup di masa yang boleh dibilang sulit. Kenyataan hidup di masa pandemi ini lebih nampak jelas dibanding masa sebelum-sebelumnya. Kita hidup di masa yang sangat sulit sekali. Kondisi dan masalah apapun yang kita hadapi, saya yakin tidak mematahkan semangat setiap orang untuk mengalami keberhasilan dalam hidup. Walaupun masa-masa sulit seperti ini, Anda juga mau berhasil kan kami? Anda tidak mau terpuruk di dalam masa sulit seperti ini. Niat untuk berhasil selalu dimiliki setiap orang. Tetapi jangan mengejar keberhasilan dunia. Saya katakan lagi, jangan mengejar keberhasilan dunia karena seperti bentuk bumi bulat. Keberhasilan manusia selalu berputar dalam arti berujung dengan kehampaan. Saya akan bacakan keberhasilan seseorang yang berumur 5 tahun. Jika lo nggak ngompol, dia berhasil. Keberhasilan seseorang yang berumur 15 tahun bisa punya banyak teman. Keberhasilan seseorang yang berumur 17 tahun bisa mandiri. Keberhasilan seseorang yang berumur 25 tahun bisa menikah. Keberhasilan seseorang yang berumur 35 tahun bisa memiliki uang yang cukup untuk menopang kehidupannya. Keberhasilan seseorang yang berumur 50 tahun jika masih memiliki uang yang cukup untuk menopang kehidupannya. Keberhasilan seseorang yang berumur 60 tahun jika masih menikah.
Keberhasilan seorang yang berumur 70 tahun jika masih bisa mandiri. Keberhasilan seorang yang berumur 75 tahun kalau masih bisa punya banyak teman. Dan keberhasilan seorang yang berumur 80 tahun lebih jikalau dia bisa nggak ngomong. Jadi berputar lagi hidup ini. Jadi inilah mungkin contoh dari sekedar guyonan juga ya. Tetapi saya mengatakan bahwa keberhasilan itu hanya berputar di situ saja, seperti bumi bulan ini. Keberhasilan kita akan hanya berputar-putar di situ saja. Namun setiap orang yang di dalam Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dalam hidupnya akan selalu memiliki keberhasilan sejati. Amin. Bukan hanya itu, tapi kita juga akan meraih kedamaian sejati di dalam hidup kita. Walaupun suasana seperti ini, tapi orang yang di dalam Tuhan akan memiliki kedamaian sejati. Hari ini kita mau belajar keberhasilan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saya memberi judul kunci keberhasilan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita akan memberikan sorak pujian syukur bagi Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tetap Tuhan kami bersandar kepadamu. Kami tetap bersandar kepada pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Kami tetap bersandar kepada kasih-Mu. Dan jangan biarkan dunia merampas segala rancangan yang Kau telah berikan kepada setiap pribadi di tempat ini. Jangan biarkan kami hidup di dalam kebingungan. Jangan biarkan kami hidup di dalam kekecewaan dan keraguan, Tuhan. Tetapi biarkan kasih-Mu, pengharapan-Mu, damai sukacita berada di dalam kehidupan kami, apapun itu kondisinya, Tuhan. Bagaimanapun besar masalah yang kami hadapi saat ini, Tuhan, kami memiliki harapan, kami memiliki penopang di dalam hidup kami, dan kami bisa memiliki kebebasan, kelepasan, Tuhan. Karena di dalam Engkau, Tuhan, ada kebebasan. Di dalam Engkau, Tuhan, ada kelepasan. Kami bersyukur bahwa kami saat ini mau belajar sebagian dari firman-Mu mengenai keberhasilan sejati yang ditemukan di dalam firman-Mu, Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berikan pujian syukur bagi Tuhan. Kunci keberhasilan kita akan melihat di dalam kitab 2 Tawarik ayat 26. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai dengan 5. Kunci keberhasilan. Saya akan bacakan bagian. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amaziah. Dia memperkuat Taro dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Uzia berumur 16 tahun menjadi raja. Pada waktu itu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 16 tahun. Nama ibunya ialah Yekolia. Dari Yerusalem ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amaziah ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajar dia supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita akan melihat hal yang pertama adalah penilaian umum akan keberhasilan. Penilaian umum akan keberhasilan. Kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, kita semua ingin mencapai keberhasilan dalam hidup. Kita semua ingin, aku memiliki pekerjaan yang baik, aku memiliki pekerjaan yang bisa membuat mapan, atau mencari masa depan yang lebih baik lagi. Kita semua mau ada suatu titik keberhasilan dalam hidup. Saya berharap seperti itu. Keberhasilan bukan sesuatu yang kita temukan. Keberhasilan bukan sesuatu yang kita temukan. Anda tidak bisa berjalan kaki kemudian tiba-tiba menemukan uang dan Anda mungkin bilang itu keberhasilan. Itu adalah keberuntungan, bukan keberhasilan, ya.
Jadi kita semua tahu keberhasilan adalah sesuatu yang kita ciptakan melalui usaha keras, melalui kerajinan kita, melalui keuletan kita. Kita tidak mudah putus asa. Semuanya ini kita tahu bahwa ini akan membawa kita ke dalam keberhasilan. Positive thinking juga, pikiran yang selalu positif adalah juga salah satu faktor utama untuk meraih kesuksesan, keberhasilan. Karena sangat mustahil ya, kalau keberhasilan itu bisa diraih jika seseorang berpikir selalu negatif. Sangat mustahil sekali. Walaupun kita mungkin di dalam keraguan, di dalam kebimbangan, walaupun kita mengalami rintangan atau masalah, bahkan gagal sekali. Jika Anda saat ini sering mengalami kegagalan, di dalam hidup Anda melakukan perkara yang mungkin sudah berkali-kali Anda mencobanya berkali-kali, tapi Anda tetap gagal. Renungkan baik-baik. Apakah kegagalanmu akan memperbudak karena engkau menyerah? Anda menjadi budak kegagalan, atau kegagalanmu menjadikan semangatmu? Oleh sebab itu Anda terus bangkit, terus mencoba sampai berhasil. Jadi ini pilihan. Ini semua pedoman yang umum. Kerja keras, usaha keras, memiliki pemikiran positif, rajin. Ini semua umum. Semua orang kalau kita wawancara ya, bagaimana mendapatkan keberhasilan, pasti mereka akan jawab seperti itu. Umum ini. Ini semua pedoman yang wajar atau semua adalah pengetahuan yang wajar bagi orang-orang awam yang mau berhasil bagi kita semua. Kalau kita melihat Raja Uzia yang juga dikenal namanya adalah Azaria, kalau kita baca di Raja-Raja 14 ayat 21, nama dari Raja Uzia, nama lainnya adalah Azaria. Dia berumur 16 tahun ketika dia menjadi raja. Ada nggak yang umur 16 tahun? Siapa yang umur 16 tahun? Salah, masih belum. Juan, umur berapa dia? 16? 13? Saya kira sudah mau jadi raja. 13 tahun, tapi dia mungkin sudah jadi raja. Siapa yang nggak ada umur 16 tahun? Ini Raja Uzia. Uzia ini 2 tahun, 20 berapa? 1 sampai 2. Sudah menjadi raja. Di dalam ayat 1 dan 2, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia dan dinobatkan menjadi raja. Dan dengan hal ini menyimpulkan bahwa bangsa Yehuda tahu siapa Uzia ini. Orang-orang Yehuda bisa melihat kriteria yang ada di dalam diri Uzia. Kenapa? Anak muda yang umur 16 tahun semua mendukung, rakyatnya mendukung untuk dijadikan raja. Dikatakan bahwa ayahnya juga pengaruh besar. Maka dari itu anaknya walaupun umur belia, umur remaja, dinobatkan sebagai raja. Dan penilaian orang awam terhadap raja muda ini sangatlah tepat. Apalagi melihat prestasi yang Raja Uzia lakukan di ayat kedua, ia memperkuat Elok dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Jadi ada bukti bahwa walaupun muda, pemikirannya itu luar biasa ya, sampai dipilih menjadi raja. Bukan pemikiran anak-anak muda kebanyakan. Jadi anak muda yang spesial banget. Anak muda yang berpikir berbeda dengan dunia. Kalau dunia jalan ke kiri, dia jalan ke kanan. Dari pemikiran yang sangat berbeda, pemikiran yang tidak sama dengan dunia. Oleh sebab itu, Raja Uzia sewaktu 16 tahun sudah dipilih menjadi raja untuk memerintah rakyat Yehuda. Melalui pandangan manusia secara umum, sama kita juga bisa melihat dan menilai secara umum seseorang yang kelak sukses atau tidak. Anda pasti tahu. Mungkin dari cara kerjanya kita bisa menilai.
mungkin dari sifatnya kita bisa menilai, dan mungkin dari pembawaannya. Nah, kita tahu, kita bisa menilai, oh ini calon-calon sukses. Dari cara dia berbicara, dari cara dia membawa dirinya, dari cara dia bekerja, kita bisa tahu, wah masa depannya pasti. Tetapi penilaian umum ini tidak bisa dijadikan sebuah patokan sukses atau tidaknya seseorang. Banyak pertanyaan-pertanyaan di media yang meragukan Pak Jokowi secara umum setelah beliau terpilih menjadi presiden Indonesia. Cibiran-cibiran orang di Jakarta dan sekitarnya berpikir bahwa pemimpin Jakarta beliau tidak bakalan menang. Mereka bilang bahwa Jakarta bukan Solo, dan banyak lagi kritik-kritik yang lain. Tetapi sejalannya waktu kita tahu apa yang Pak Jokowi kerjakan, karena dia memiliki suatu prinsip. Kata Pak Jokowi, hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang, yang penting berusaha. Kerja atau usaha akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan. Sangat luar biasa, sangat bijak sekali perkataan beliau. Penilaian umum tentang kesuksesan seperti yang dikatakan Pak Jokowi dan yang sudah ada, yang kita sudah bahas tadi, adalah hal-hal yang wajar seperti kerja keras. Pak Jokowi bilang usaha keras, ulet, rajin, selalu positif. Setelah 2 periode Pak Jokowi dipandang banyak orang, masyarakat, adalah presiden RI yang sukses di dalam membangun negara Indonesia. Sama dengan sukses di pandangan mata umum juga. Jika kita memiliki S1 sampai S3, orang memandang kita sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil. Jika kita sekolah di luar negeri, mereka juga berpikir bahwa kita orang yang sukses juga. Jabatan tinggi, orang penting di PT, punya aset banyak, bergelimangan harta. Mereka berpikir secara umum, secara awam, kita sukses. Nikah sama selebritis atau nikah sama orang di luar negeri, mereka berpikir bahwa kita juga orang sukses. Semua yang mereka lihat itu adalah sukses di luar, yang nampak di luar. Dengar perkataan Salomo dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai dengan 10. Salomo adalah orang yang paling sukses di dalam sejarah Alkitab dan di dalam sejarah. Tidak ada orang yang menandingi kesuksesan Salomo. Apapun yang Anda pikirkan di dalam benak Anda, dia memiliki semuanya. Dari kekayaannya, dari hikmatnya, dari kepandaiannya, dari tampannya, dari posisinya, bahkan dari wanita. Apa yang dikatakan Salomo? Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ini pemikiran atau ini perkataan dikatakan oleh orang yang sukses di dalam sejarah. Kalau kita berhasil, tidak ada apa-apa. Saya bicara kepada anak saya waktu beberapa hari yang lalu, waktu kita pulang dari gereja. Saya katakan, jadi orang sukses itu enak gak? Nah, dia bilang, ya enak jadi orang sukses. Ketika saya melihat Pak Jokowi atau selebritis yang lainnya, kehidupannya sebenarnya terkurung di dalam rumahnya. Bayangkan, Pak Jokowi atau selebritis lainnya keluar, dia nggak bisa nyaman. Selalu ada mata yang menyorot, dan kemudian mau dia selfie, kemudian mau berkumpul, nggak bisa. Dia meluangkan waktu untuk bermain dengan anaknya, dengan cucunya. Secara umum, nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Walaupun kita mungkin moodnya mungkin agak sedih dan sebagainya, tapi setiap kali orang-orang seperti selebritis, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dipandang dunia ini adalah orang-orang sukses, selalu harus menampilkan wajah kepura-puraannya. Dia nggak bisa bebas seperti kita, orang yang nggak terkenal. Kita mau kemana pun nggak ada orang yang ngurus. Tapi kalau kita orang sukses, kemana pun jadi magnetnya orang lain. Ada yang mau tanya, ada yang ngobrol sama Anda, ada yang mau. Jadi banyak sekali, seperti Michael Jackson, seperti artis-artis barat. Hidup mereka di dalam, mereka sampai harus berada di dalam rumahnya, bermain dengan anak-anaknya. Mereka bisa keluar,
punya kesedihan di orang yang sukses yang maka dari itu Raja Salomo mengatakan keadaan hampa, seperti ilustrasi awal yang saya katakan sangat tepat bahwa kesuksesan atau keberhasilan di dunia ini selalu berputar dan berujung kepada yang Allah. Dan poin kedua adalah kita harus tahu kunci penting keberhasilan dari apa yang kita baca, dari ayat yang kita baca. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah. Ini bukan waktu yang singkat, 52 tahun memerintah di Yerusalem. Dan ternyata faktor umur tidak membatasi seorang yang menjadi pemimpin. Bukan hanya raja saja, tetapi kebanyakan para tokoh Alkitab dari Abraham, Yusuf, Musa, Simpson, Gideon, Daud, Salomo sampai Yesus dan para rasul, Timotius pun, mereka semua masih muda. Jadi di dalam arti saya mengatakan ini, usia bukan atau umur bukan batasan kita untuk membatasi seseorang untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi berhasil. Anda tahu, atau pernah menjumpai terkadang ada adik yang lebih berpikiran dewasa dari kakaknya. Anda tahu ini? Kadang-kadang, kamu kakaknya, oh bukan, kamu abangnya, oh bukan, aku adik. Tapi cara pemikirannya berbeda banget. Malah abangnya, malah kakaknya lebih berpikiran seperti anak kecil. Ada seperti itu. Kadang ada anak yang berpikir lebih matang daripada ayahnya juga. Anaknya mungkin nggak main game, tapi ayahnya yang main game. Ada seperti itu. Ada yang lebih matang. Ada. Jadi saya mengatakan tadi, jika umur tidak bisa membatasi seseorang untuk menjadi pemimpin seperti Raja Uzia ini, maka umur pun tidak bisa membatasi seorang untuk berhasil. Katakan amin. Bukan karena Anda nanti sudah kuliah dan jadi berhasil. Nggak ada batasan. Kuncinya adalah di ayat bacaan kita yang keempat sampai dengan 5. Baca dengan baik-baik. Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selain kriteria Raja Uzia di badan umum, termasuk anak muda yang berhasil, tapi apa yang melebihi adalah dia sudah taat, melakukan yang benar dan mengutamakan Tuhan. Sebenarnya penilaian atau pandangan umum saja tidak cukup sebagai pernyataan bahwa seseorang berhasil, tetapi memiliki ketaatan akan firman Tuhan itu yang sangat penting. Penilaian atau pandangan umum dari luarnya, nampak dari luarnya saja, bukan penilaian yang mutlak mengenai seseorang yang berhasil, tetapi dengan memiliki ketaatan dalam hidup kita akan Tuhan, akan firman, inilah yang nantinya akan menjadi keberhasilan sejati dalam hidup. Semuanya mudah, sulit sekali. Untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita sulit sekali. Tetapi itulah yang dikatakan Yesus di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan hidup benar, maka semuanya. Bukan hanya umur dan kesehatan, semuanya. Apa yang kau butuhkan dan katakan kepada kita. Amin. Inilah kesuksesan sejati, bukan kesuksesan yang dimiliki oleh dunia dan sebagainya, tapi kesuksesan sejati yang Tuhan mau kita miliki. Ilustrasi yang perlu diingat, ibarat orang kamu melihat rumah mewah Anda, namun Anda tidak memiliki kunci masuk.
Mana yang lebih penting? Memiliki rumah mewah atau memiliki kunci untuk mengakses rumah yang mewah? Ilustrasi di sana. Walaupun rumah Anda mewah, bertingkat, tapi kalau Anda tidak memiliki kunci untuk bisa mengakses rumah Anda bisa dibilang pencuri atau mungkin bukan pemilik. Dan inilah yang dilihat oleh dunia, rumah mewah, bukan kunci kesuksesan atau kunci yang Anda pegang. Kita ulangan menjelaskan dan mendukung ayat dari ayat keempat dan kelima ini di dalam kitab Ulangan 30 ayat 16. Mendukung sekali. Ini yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Saya akan membacakan bagi Anda Ulangan 30 ayat 16. Ini sangat bagus sekali karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk menduduki. Jadi ini luar biasa. Dimanapun Anda berada, ketika Anda mengasihi, ketika Anda mengutamakan Tuhan, maka ketika Anda hidup menurut firman, maka apa yang terjadi dalam hidup Anda? Perlu untuk memiliki kunci penting keberhasilan sejati. Dan itu membawa kita kepada poin yang ketiga, pegang erat kunci keberhasilan di dalam Tuhan. Tapi bagi Anda yang belum memegang atau memiliki kunci, pegangkan baik bukan. Seperti Raja Salomo, Raja Uzia, dan mungkin raja-raja yang lain. Raja Uzia itu tidak memegang erat kunci keberhasilannya. Ya. Kisahnya menjadi sedih. Setelah Nabi Zakaria meninggal, kalau Anda perhatikan ayat 5 tadi ya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa dia mencari Allah selama hidup Zakaria itu. Hanya selama hidup Zakaria. Kemudian Zakaria meninggal. Raja Uzia ya, di dalam Alkitab ditampilkan sebagai raja yang sangat cerdas dan inovatif. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat 6-15 kalau ada baca sendiri di rumah itu. Di bawah pemerintahannya selama dia memerintahi negara Yehuda makmur, dia digunakan oleh Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin dan Arab. Di ayat itu dia juga mengolah tanah dan bercocok tanam di ayat yang ke-10. Dia menugaskan orang-orang yang terampil untuk membuat perangkat dan dapat menembakkan panah dan batu besar ke arah musuh dari tembok kota. Dia sangat inovatif sekali. Anda bisa baca di ayat 15. Orang Amun memberi penghormatan kepada Raja Uzia. Ketenarannya menyebar ke seluruh dunia kuno sampai ke pemberantasan Mesir di ayat 8 dan ayat 15. Sayangnya ketenaran dan kekuatan Raja Uzia membuatnya menjadi sombong. Ini kebanyakan yang kita dapatkan. Mungkin Anda mengetahui seorang yang dulunya hidupnya kacau, mungkin terpuruk, kemudian diselamatkan ikut Tuhan, hidupnya diberkati. Mereka sekarang tidak ada di tempat ini. Hidupnya menjadi seperti Raja Uzia. Makanya kadang-kadang saya lebih baik melarat di dunia ini, tapi saya tetap mengutamakan Tuhan daripada saya sukses, terlalu banyak pekerjaan sampai lupa Tuhan. Itu gambarannya. Karena saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Berapa banyak posisi uang yang ditawarkan dunia ini tidak akan bisa membeli kasih Tuhan dan segala yang dilakukan. Maka dari itu saya melakukan, saya utamakan Tuhan di dalam hidup saya. Saya tidak mengutamakan ketenaran apapun yang dunia ini pikirkan. Ini yang terjadi di ayat yang ke-16. Uzia menjadi sombong menyebabkan kejatuhannya. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya
dan memasuki bait Tuhan untuk membakar uban di atas mezbah pembakaran uban. Seperti yang dikatakan di ayat kelima yang tadi saya katakan, dia mencari Allah hanya semasa hidup jagat. Setelah itu dia tidak takut lagi akan Tuhan dan kurang ajar terhadap para imam Allah. Kita lanjut di ayat ke-18 sampai ayat 19. Apa yang dilakukan Uzia? Mereka berdiri di depan Raja Uzia, ini imam para imam, dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar hukuman kepada Tuhan, karena gak hanya sembarangan orang yang bisa datang ke bait Allah memberikan persembahan. Hanya imam-imam Lewi saat itu yang bisa. Tetapi Uzia dengan jongkaknya datang ke bait Allah, ke pelataran imam, mempersembahkan korban dan dilarang oleh imam-imam. Lihat, imam-imam melarang dia. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar hukuman. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, dalam arti engkau telah berubah Uzia. Engkau gak seperti itu. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tapi Uzia dengan bokor hukuman ditanyakan untuk dibakar menjadi mati. Sementara amanah yang meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dan mezbah pembakaran Tuhan. Sangat sekali disayangkan. Jadi saya sudah mengatakan berkaitan bukan awal, bukan awal, tapi akhirnya. Kadang-kadang tidak. Hidup Raja Uzia berakhir tragis. Di masa saat Yesaya telah menjadi nabi, disitulah Raja Uzia meninggal. Akhirnya meninggal tragis. Mungkin Anda bisa melihat di pada sini. Maka melihat compare atau perbandingkan hidup Anda awal hidup Anda ketika seperti yang dikatakan kita menang. Sekarang Anda sudah jauh. Saya membuat sendiri. Dari mana? Apakah aku ada usia? Tidak ada hormat sama sekali. Tidak ada hormat sama sekali dengan perkara-perkara. Aku menjadi keras hati karena aku sekarang sudah punya apa yang aku mungkin. Aku sudah memiliki apa yang aku inginkan. Inilah kejahat orang. Kenapa kan itu bisa dibilang keberhasilan sejati? Banyak sekali perkara-perkara di dunia ini yang menggoda. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang kalau aku mengambil kesempatan ini, kalau aku nanti bekerja di tempat ini, aku bisa sukses. Kalau aku melakukan hal ini, nanti aku bisa sukses. Banyak sekali pemikiran-pemikiran di dalam diri kita untuk mengejar kesuksesan yang hanya berputar di situ saja. Tapi kita tidak menyadari kalau kesuksesan itu hanya membawa kita putar-putar aja dan akhirnya berakhir dengan kehampaan. Karena akhirnya berakhir dengan kegagalan dalam kegagalan. Karena sibuknya seseorang hanya mereka lebih mengutamakan agenda, lebih mau yang lebih utama lagi untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Yesaya berkata di dalam Yesaya 6 ayat 1. Kita tidak lagi bahas. Yesaya 6 ayat 1. Kata bahwa dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihatnya duduk di atas tahta yang tinggi dan ujung jubahnya memenuhi baju. Ingat, Yesaya juga nabi yang muda. Dia bisa melihat. Mungkin saya tidak tahu, mungkin Yesaya teman mainnya si Uzia. Kita tidak tahu, tapi kita tahu Nabi Yesaya adalah nabi yang muda juga. Kenapa dia mengatakan seperti ini? Karena dia mengatakan Uzia yang pertama hidup takut akan Tuhan.
dipimpin oleh Imam Zakaria dengan Nabi Zakaria, mungkin Yesaya juga kita tidak tahu. Tetapi awalnya bagus, akhirnya enggak. Yesaya mungkin sangat sekali, aduh aku nggak mau, aku nggak mau mengutamakan Tuhan mungkin. Tapi dia dipanggil menjadi nabi dan dia melihat bahwa hidup temannya Uzia ini sangat sekali terpuruk. Kemudian dia mengatakan bahwa dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memberi suci. Pesan utama yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, dia melihat Tuhan yang bertahta adalah keberhasilan yang lebih tinggi dari seluruh keberhasilan. Mungkin temannya Uzia mungkin kehidupan Yesaya sebagai nabi ya pas-pasan aja. Ketika Uzia yang meninggal, dia bersyukur kepada anak-anakku bagi menentukan keberhasilan yang sejati. Aku tidak memandang yang dunia, aku tidak memandang segala yang dimiliki oleh Uzia, dan memandang tatanan yang sangat luar biasa. Dan disitulah dia bisa mengucapkan bahwa aku bersyukur Tuhan. Selama ini walaupun aku hidup di dalam keminimalisan, di dalam penderitaan, hidup pas-pasan kami, glory to God, glory to God, puji Tuhan, karena bisa melihat keberhasilannya. Ini memberi tantangan bagi kita semua, bagi kita yang hidup di dunia ini. Yesus juga mengatakan hal yang sama di dalam Markus 8 ayat 37 ayat 36 sampai dengan 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawa? Jadi itu memfokuskan pandangan kita. Keberhasilan sejati adalah hidup berkekalan kita, bukan kehidupan yang sementara ini. Ada mau dapat uang, ada mau jadi orang kaya, boleh-boleh saja, tidak ada yang lain. Tapi hidup kesuksesan, keberhasilan yang sejati adalah hidup sukses, keberhasilan yang sampai terbawa kepada kekekalan kita. Jangan sampai hidup kita disita, waktu kita disita dengan pekerjaan dunia, dengan siasat licik iblis, sampai kita lupa untuk mengutamakan Tuhan. Kalau kita pikirkan secara dalam, kedagingan kita aja walaupun tidak ada pekerjaan, kita sudah malas mengutamakan Tuhan. Apalagi nanti kalau kita sudah disibukkan oleh perkara-perkara dunia, lebih parah lagi. Kita hidup di dalam kedagingan aja, kita sudah mungkin 50%, 60% kita sudah anti Tuhan, anti perkara-perkara Tuhan, malas untuk ke gereja, malas untuk melayani, malas untuk bertumbuh. Apalagi kalau ditambahi oleh perkara-perkara yang sudah kokoh. Mungkin 99% kita hidup untuk dunia, kita nggak ada waktu untuk Tuhan. Jadi seperti yang sebelumnya saya katakan, kita hanya diberi waktu 24 jam. Semua orang kaya, orang miskin, tua muda, bagaimana Anda menggunakan 24 jam? Mana yang lebih Anda utamakan? Waktu Anda untuk Tuhan atau untuk diri Anda sendiri atau untuk dunia? Contohnya doa, makan, gak ada satu. Baca kita mungkin 5 menit, ke gereja mungkin hanya hari itu saja, 2 jam. Terus waktu sisa kita doa, dan juga gak melayani, mungkin gak follow up jiwa, gak mendengar jiwa, belum dan apa? Pastilah untuk diri Anda sendiri, atau untuk keluarga Anda mungkin, atau untuk pekerjaan Anda mungkin. Anda harus mengetahui, jangan sampai kita terseret di dalam arus dunia.
biasa. Karena orang terlalu forsir kerja hingga sakit. Jadi ini bukan keberhasilan sejati, saya katakan. Kebanyakan dan seringkali penilaian umum akan keberhasilan membuat manusia angkuh. Maka dari itu mereka mau mencari sukses supaya mereka bisa disanjung-sanjung, mereka bisa dihormati, mereka bisa terkenal, mereka berlomba di dalam panggung kesuksesan. Supaya mereka, aku bisa dilihat orang lain bahwa aku sukses, bahwa aku ini segala. Kebanyakan dan seringkali penilaian umum akan keberhasilan membuat manusia angkuh dan tidak lagi menghormati. Gak ada waktu. Aku cari untuk diriku sendiri. Aku mau di-recognize, aku mau diketahui bahwa aku ini orangnya perlu dipandang. Kebanyakan manusia menyombongkan hartanya, kebanyakan manusia menyombongkan dirinya, apa yang telah dia capai atau yang dia miliki, seperti ilustrasi rumah mewah itu, memamerkan rumahnya banyak, lalu memamerkan apa yang bisa dilihat di luarnya. Tetapi tidak menyadari hal yang terpenting, yaitu kunci tidak dipegang. Kita selalu mau ego kita naiknya, memamerkan apa yang kita miliki. Oh, dia orang yang kaya, dia orang yang hebat. Memamerkan rumah mewah tanpa memegang kunci. Dengan memakai ilustrasi tadi, bisa disebut keberhasilan yang sejati akan terjadi dan pasti ketika seseorang memegang kunci dan hak milik rumahnya. Cuma saya bisa bawa Anda ke PIK, saya bisa pamerin rumah saya, tapi bukan rumah saya akan ada kunci. Saya mau, itulah yang saya sentuhkan sini. Rumah mewah, kebohongan yang bisa dilihat. Kunci keberhasilan ada di dalam Tuhan. Amin. Ayo bukan kepala, sangat luar biasa. Kita memiliki perspektif baru bahwa apa yang kau cari di dunia, Anda bertanya-tanya lagi. Kalau Anda betul-betul merenungkan firman Tuhan, kalau Anda betul-betul mendalami firman Tuhan, Anda tidak akan mengejar dunia dan seisi. Anda akan lebih mengejar Tuhan. Anda akan hidup berubah. Luar biasa firman Tuhan. Sangat sederhana, tapi saya mau memberikan tantangan kepada Anda. Kita harus juga memiliki kunci juga untuk mengakses surga. Karena itulah kepastian untuk bisa masuk surga. Kalau kita tidak memiliki kunci, kalau kita tidak memiliki akses untuk masuk surga juga, kita tidak akan. Walaupun surga begitu indah, kita tidak akan masuk ke surga. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu, akulah jalan. Yesuslah kuncinya. Surga indah, tapi bukan hanya sekedar untuk pameran saja. Kita sudah punya kuncinya. Kita sudah punya Yesus di dalam hati kita. Kita sudah punya karakter Kristus dalam karakter kita. Kita suka nggak hal-hal rohani? Kita suka nggak berkumpul dengan orang-orang jemaat-jemaat yang mau maju untuk Tuhan? Apakah karakter kita berubah? Atau karakter kita tetap sama? Atau lebih berubah? Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan surga, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi apa yang Yesus katakan? Dialah kuncinya. Dikatakan kamu harus dilahirkan kembali untuk bisa melihat kerajaan Allah. Bukan uang, bukan kehebatan, bukan apa yang Anda dapatkan di dunia ini, ketenaran, apapun di dunia ini, Anda tidak akan mendapatkan kunci. Karena setiap kunci pintu rumah selalu berbeda. Anda memiliki kunci tersendiri. Kunci kerajaan surga juga berbeda. Anda nggak bisa dengan uang, dengan apa. Tapi Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali untuk bisa melihat kerajaan Allah. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Sudahkah hatimu benar dengan Allah?
Kalau Anda belum benar, hati Anda belum benar di hadapan Tuhan, engkau belum dilahirkan kembali, engkau tidak memiliki kunci surgawi. Dapatkan hari ini juga. Jangan Anda pulang dengan tangan yang hampa, dengan hati yang hampa. Dapatkan sekarang ini. Anda bisa berdoa saat ini. Anda bisa merenungi, Anda bisa betul-betul seperti orang, gimana sih orang yang bersalah itu? Anda minta ampun. Aku sudah bersalah. Hidupku sudah tidak layak lagi untuk dibilang menjadi anak. Tuhan ampuni hidupku. Anda bisa berdoa. Apapun, katakan kepada Tuhan. Aku mau memiliki kunci keberhasilan, bukan di dalam dunia ini Tuhan, tetapi kunci keberhasilan yang sejati di dalam Engkau. Masuk ke dalam hati Tuhan. Aku mau jadikan Engkau juru selamat pribadiku sepanjang masa, sepanjang waktu. Ubah hidupku, ubah mindsetku, ubah kepribadianku. Aku tidak mau mengalami kegagalan yang sangat parah di akhir hidupku. Biarkan aku memiliki awal yang baru saja. Jangan dalam nama Tuhan Yesus. Jika Anda mengucapkan doa yang sangat penting sekali dari Tuhan Yesus, saya ada nggak itu doa seperti itu? Terima kasih. Luar biasa. Saya persilakan Anda sebenarnya atau akan saya buka. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang baik, tentunya Anda tidak akan mengucapkan syukur. Mari firman ini kita mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan selama ini. Akhirnya sama-sama bagi-bagi antara yang terbuka dan bisa mengucapkan syukur. Bagi yang kata-katanya Anda juga bisa berdoa juga di depan ini. Terima kasih Tuhan. Maju, temui altar. Kita berdoa. Akan Tuhan, terima kasih atas firman yang telah aku